Selamat pagi bagi kita semua. Saudara-saudari yang dikasihi Yesus Kristus, marilah kita mempersiapkan diri untuk mendengarkan renungan pagi di pagi hari ini. Sebelumnya kita berdoa. Terima kasih kami ucapkan kehadirat-Mu Bapa di pagi hari ini. Tangan kasih-Mu menyertai kami, memberikan hari yang baru, dan di dalam sukacita kami menerima berkat-Mu. Tuhan, kuasai kami dengan Roh-Mu yang kudus, terlebih di dalam mendengarkan firman-Mu. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan di pagi hari ini diambil dari kitab Yehezkiel 18 ayat 4. Demikian firman Tuhan. Sungguh semua jiwa aku punya, baik jiwa ayah maupun jiwa anak aku punya, dan orang yang berbuat dosa itu yang harus mati. Saudara-saudari kekasih dalam nama Yesus Kristus, ketika pada suatu waktu berlangsung ujian lisan bagi anak-anak yang sudah belajar CD, dan sebelum menyaksikan iman percayanya, maka mereka masing-masing diuji oleh pendeta dan pelayan lainnya yang sudah mengajar mereka selama ini. Pendeta tersebut menanyakan kepada anak-anak yang diujinya sebagai berikut. Apakah kau sudah menguasai atau dikuasai firman Tuhan? Ada berbagai jawaban dengan alasan yang diutarakan oleh masing-masing anak yang diuji tersebut. Jika seandainya kepada Anda kembali ditanyakan pertanyaan tersebut, apakah kamu atau Anda sudah menguasai atau dikuasai firman Tuhan? Lalu apakah jawabmu? Sudahkah engkau menguasai firman itu atau apakah engkau sudah dikuasai firman itu? Jawaban tersebut sangat menentukan hidup dan berdampak pada pengharapan. Memang baik untuk menguasai firman Tuhan dengan menghafalnya, membacanya, mengetahuinya, atau bahkan menjabarkannya. Namun firman menjadi kehidupan ketika firman itu menjadi kebutuhan dalam hidup, serta menuntun ke dalam pengharapan masa depan, seperti dikatakan Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan tongkat bagi jalanku. Marilah dihidupi oleh firman Tuhan. Saudara-saudara kekasih dalam Yesus Kristus, demikianlah Nabi Yehezkiel yang menyampaikan firman Tuhan bahwa Allah lah yang mempunyai kehidupan. Karena Dia telah memberikan nafas kehidupan sehingga kita ada dan berada dalam hidup. Manusia adalah mahkota ciptaan Allah yang melebihi atas ciptaan Allah lainnya. Kepada manusia ciptaannya itu Allah mengebuskan roh atau ruah, kehidupan yang tidak dimiliki oleh ciptaan lainnya. Kepada manusia diberikan hati untuk mengetahui mana yang benar dan mana yang salah. Oleh karena itu, kepada manusia diberikan Allah mandataris untuk menguasai dan menaklukkan ciptaannya sehingga manusia menjadi pembawa sejahtera bagi seluruh ciptaan Tuhan dan mengarahkan seluruh ciptaan untuk memuji Tuhan. Nabi Yehezkiel menjelaskan bahwa semua orang bertanggung jawab atas dosanya sendiri dan panggilannya untuk menjalankan hidup yang benar sesuai dengan ajaran kebenaran, bahwa setiap orang yang terus-menerus berbuat dosa akan mati secara rohani dan menderita hukuman kekal. Roma 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Saudara-saudari kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apa hikmah yang dapat kita petik dari renungan di pagi hari ini? Ada sebutan mengatakan, you reach your own destiny. Engkaulah yang menibakan tujuanmu. Artinya apa yang kita tabur kelak akan kita tuai. Untuk itu marilah kita memakai kesempatan kairos dan waktu kronos yang Tuhan berikan selagi hari masih siang. Marilah kita bersyukur
berkarya dan berharap kepada Tuhan yang telah menuntun kita dengan Roh-Nya yang kudus. Hidup ini adalah kesempatan, maka biarlah hidup ini menjadi berkat. Sebagaimana Allah memberkati Abraham sehingga dia menjadi berkat. Marilah kita menjadi dan menghadirkan berkat-berkat Tuhan yang telah kita terima dalam hidup. Roh Tuhan senantiasa menuntun sehingga kita dapat berkarya dan berkenan baginya dengan senantiasa menghadirkan buah-buah roh kehidupan. Hidup dalam hubungan yang benar dengan Tuhan, serta senantiasa bersekutu dalam firman-Nya, sehingga kita senantiasa mengerti apa yang Tuhan inginkan kita lakukan di hadapan-Nya. Untuk itu, senantiasa mintalah Roh Tuhan menguasai hidupmu, sehingga hidupmu menjadi hidup yang berharga bagi Tuhan dan sesama. Amin. Kita berdoa. Terima kasih. Di pagi hari ini kami ucapkan untuk firman yang telah menyegarkan kami, bahwa Engkaulah Allah yang empunya roh kami, dan segala sesuatu yang ada dalam kehidupan kami adalah milik-Mu. Engkaulah yang meneguhkan kami agar kami menjauhkan diri dari dosa sehingga kami tidak mati. Kami akan dan harus bertanggung jawab kepada apa yang telah kami lakukan, sehingga kuasailah kami dengan Roh-Mu yang kudus agar kami hidup benar, hidup kudus di hadapan-Mu. Berkati juga kami dalam melaksanakan aktivitas kami satu hari ini, baik bekerja di kantor, di tempat dagang, di tempat pertanian, atau di mana saja kami bekerja. Tuhanlah yang menyertai dan memberkati anak-anak kami, saudara-saudara kami, orang-orang berseru manggil nama-Mu dimanapun mereka berada. Terlebih saudara-saudara kami yang dalam keadaan sakit, berduka, dan tertekan oleh karena masalah dan penderitaan. Tangan kasih Tuhan memberikan kekuatan. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai-Mu. Amin. Saudara-saudari, marilah kita berkarya untuk Tuhan, dan biarlah kita senantiasa bersyukur untuk segala berkat-Nya. Terpujilah namanya. Amin.